Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia pada kita semuanya dengan nikmat yang sangat banyak dan juga sangat besar yang tidak mampu untuk kita hitung. Yang hal ini tentunya mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengannya dan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemarin telah kita bahas yang termasuk berkaitan dengan takutnya salafun saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ada orang yang terdidik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini telah kita sebutkan betapa besarnya takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal betapa besarnya keimanan mereka, betapa besar amal-amal saleh, betapa banyak amal-amal saleh yang telah dilakukannya. Namun demikian ternyata mereka juga justru semakin besar ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa aman dari azab Allah karena mereka semua dijamin masuk surga. Nah, ini hendaknya kita ambil pelajaran. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumil amin. Qala mu'allif, qala al-Bukhari fi sahihi, babu khaufil mu'min min ay yakhbata 'amaluhu wa huwa la yash'ur. yakni bab tentang takutnya seorang mukmin, kekhawatiran seorang mukmin, yaitu kiranya amalnya ini terhapus sedang dia tidak menyadarinya. Jadi bab tentang takutnya seorang mukmin akan terhapusnya amal-amal dia sedang dia tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Demikianlah seorang mukmin. Hendaknya seorang mukmin yang betul-betul beriman pada Allah ini dia sangat berhati-hati dan khawatir dan takut kalau amal-amal yang dilakukannya ini bisa terhapus, gugur, hilang darinya sedang dia tidak merasakannya. Wa qala Ibrahim At-Taimi, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Ibrahim At-Taimi
mengatakan, tidaklah aku membandingkan ucapanku terhadap amalku atau perkataanku terhadap amalku, kecuali aku takut an akuna mukadziban. Aku takut, khawatir menjadi seorang pendusta. Ini Ibrahim At-Taimi. Jadi aku tidaklah membandingkan ucapanku dengan perbuatanku, kecuali khawatir, takut kalau aku ada orang yang pendusta. Minta ketawaduannya hanya kan tidak semua, belum tentu mungkin ucapan yang diucapkan ini banyak mana ucapan dengan amalnya, dengan amal perbuatannya. Ini ketawaduannya. Tidak sedikit terkadang orang bisa jadi ya mengetahui ilmu yang banyak atau menyampaikan ini dan itu, tapi apakah semua itu telah dilakukan dan diamalkan? Ya khawatir kalau dibanding-bandingkan, khawatir kalau sebagai apa? Pendusta. Ketakutannya. Ya tentu kita berdoa, maka kita berdoa kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah, dimudahkan Allah untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui, termasuk apa yang kita sampaikan. Demikian. Kita lihat dari siapa ini ketakutannya kaum salaf ini. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku menjumpai atau bertemu dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini takut, khawatir terhadap kemunafikan atas diri mereka, ini atas dirinya. Jadi mereka khawatir kalau di dalam dirinya ada nifak, ada kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqul, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya dia berada di atas keimanan seperti imannya Jibril dan Mikail. Mereka tidak mengatakan bahwasanya iman dia seperti imannya Jibril dan Mikail, seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Tidak ada yang mengatakan semacam itu. Apa maksudnya? Berarti tidak menjamin kaum salaf. Tidak mengatakan aku loh imanku sudah kayak imannya Jibril dan Mikail, imanku sangat kuat, nggak mungkin akan goyah, nggak mungkin akan melakukan ini dan itu. Dan mereka semua khawatir apa? Jangan-jangan ada nifak, kemunafikan di dalam diri. Ini para sahabat, 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang? Nah, tentu kita lihat para sahabat kita, sebaik-baik generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya, imannya. Namun demikian, rasa kekhawatiran terhadap siapa? Terhadap dirinya. Tidak terhadap orang lain, tidak menghadirkan kemunafikan menimpa orang lain, tapi kepada dirinya. Kepada dirinya, khawatir. Hingga akhirnya tidak seorang pun mereka mengatakan bahwa iman mereka kayak imannya Jibril dan Mikail. Yang perlu diketahui apa? Mengkhawatirkan kemunafikan menimpa dirinya, bukan menimpa orang. Ini. Jadi apa? Perhatiannya kepada keselamatan dirinya. Nah, kemudian wa yudkaru anil Hasan ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafiq. Dan disebutkan dari Al-Hasan, ia mengatakan tidak ada yang takut terhadap kemunafikan atau nifak kecuali dia itu orang yang beriman. Dan tidak ada orang merasa aman dari kemunafikan, merasa aman dari nifak kecuali dia itu munafik. Perhatikan ini. Kalau Hasan disebutkan di Hasan, tidak ada orang yang khawatir atau takut terhadap kemunafikan
akan menimpa dirinya takut, jangan-jangan ada kemunafikan menimpa dirinya, kecuali dia itu adalah orang justru yang beriman. Dan sebaliknya kalau ada orang merasa aman, tidaklah ada orang yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia itu adalah munafik. Coba dari sini, merasa munafik dan merasa beriman ini lebih baik mana dari ini? Merasa beriman dan merasa munafik yang lebih baik dari ungkapan ini? Paham gak nih? Tidak ada orang itu khawatir, takut terhadap kemunafikan kecuali dia itu beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, maksudnya gak mungkin aku munafik, gak mungkin ada kemunafikan dalam diriku, maka ini kecuali dia itu adalah munafik. Ya. Pernah kita merasa khawatir, jangan-jangan saya ini masih, jangan-jangan bukan doa, kekhawatiran, bukan doa tadi, jangan-jangan kekhawatiran, takut kalau dia termasuk orang munafik. Munafik penampilannya begini, kenyataannya begitu. Antara dohir dan batinnya tidak sama. Ngomongnya begini, awalnya begitu. Nanti kan? Ini khawatir. Maka berhati-hati. Memang semakin berhati, semakin besar ilmu, semakin banyak ilmu, kita semakin berat juga. Bukan berarti kemudian kalau itu nggak usah ngaji, enggak. Tapi kita belajar sikap kaum salaf kayak begini. Kita semua kepingin dong mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah dengan ala fahmi salafil ummah, salafis soleh minas sahabat, tabi'in. Ya ini sikap-sikap mereka, mauqif mereka terhadap diri mereka. Kalau kepingin mencontoh mereka, contoh. Ini sikap-sikap mereka, jangan dihilangkan. Jangan hanya kepingin ucapannya kepingin, tetapi sikap, sifat, akhlak jauh. Maka perlu kita untuk mengaji semacam ini. Sangat penting. Akidahnya mereka nggak usah ditanyakan. Akidah jelas, akidah As-Sunnah. Ternyata akidah yang semacam itu akidah tauhid. Karena tauhidnya pada Allah sangat tinggi, maka justru melahirkan kekhawatiran takut terhadap dirinya. Jangan-jangan melakukan hal yang tidak baik ini. Jadi merasa beriman, apa merasa munafik? Artinya kekhawatiran. Jangan-jangan masih ada kemunafikan di dalam diri kita, dalam diri saya ini. Akhirnya berupaya meneliti dirinya. Adakah tanda-tanda orang munafik ada pada dirinya? Atau sifat-sifat kemunafikan ada pada dirinya? Yang tahu ya Anda tahu, kita tahu kan, merasa lah paling nggak, ya saya pernah begini kok, tapi begitu pernah ngomong. Nah, tanda-tanda munafik kan di antaranya kita paham. Ini tanda-tanda yang dohir, tanda-tanda dohir. Karena nifak ini memang tingkat dohir. Kita hadasa kadzaba, jika ngomong dusta, wa idza wa'ada, apabila berjanji akhlafa, mengingkari, wa idza tumina khana, jika diberi amanah khianat. Ini tanda yang zahir. Nah, jadi ini berikutnya Umar sekarang. Wa kana Umar bin Khattab yaqulu li Hudzaifah, "Ansudukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni fil munafiqin?" Fayaqulu la wala uzakki ba'daka ahadan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab terjamin masuk surga, khalifah yang kedua. Ini berkata kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat yang diberi tugas untuk mencatat nama-nama orang munafik. Siapa saja sih orang-orang munafik itu? Nah, ini Hudzaifah mencatat. Tentu atas rekomendasi dari Rasulullah SAW. Maka Umar bin Khattab ini bertanya kepada Hudzaifah,
Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Maksudnya sungguh-sungguh ini saya bertanya. Ya. Bertanya kepadamu dengan nama Allah, atas nama Allah. Ansuduk Allah. Apakah hal sama nilaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fil munafikin, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan namaku kepadamu untuk dicatat termasuk golongan orang-orang munafik? Ya kan? Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah. Sungguh-sungguh bertanya ini. Nah, kalau sekelas ya walaupun mungkin seorang yang ahli atau ustaz atau apalah, tentu di bawah Umar. Ini Umar bertanya kepada Hudzaifah, takut. Akhirnya Hudzaifah menjawab, la, tidak. Wala uzakki ba'daka ahadan, dan aku tidak akan memberikan tazkiyah kepada seorang pun setelahmu. Tazkiyah atau rekomendasi kepada seorang pun setelahmu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fasami'tu syaikhana yaqulu laisa muraduhu anni la ubari'u ghairaka minan nifaq, bal al muradu la aftahu ala nafsi hadzal bab, fa kullu man sa'alani hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa uzakiyah. Artinya yakni Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, aku pernah mendengar guru kami, siapa gurunya Ibnu Qayyim? Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa bukanlah maksud Hudzaifah itu aku tidak mau menyatakan bahwa selainmu tidak terlepas dari kemunafikan, bahwa selain kamu tidak terlepas dari kemunafikan. Akan tetapi al-murad maksudnya adalah la aftahu ala nafsi hadzal bab, aku tidak akan membuka terhadap diriku pintu ini. Yaitu pintu pertanyaan semacam ini. Sehingga aku harus memberikan jawaban, yaitu berupa rekomendasi kepada setiap orang yang bertanya. Ya, apakah Rasulullah, misalkan nanti akan mengembang, setiap orang akan bertanya, apakah Rasulullah menyebut namaku? Termasuk untuk dicatat, termasuk orang-orang munafik. Sehingga harus dijawab. Semacam itu. Maksudnya habis ini tidak membuka kesempatan lagi untuk bertanya tentang semacam itu maksudnya. Nah, ini maksudnya. Qultu, maka Ibnu Qayyim mengatakan, wa quribun min hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lilladzi sa'alahu ayyad'u lahu ayyakuna minas sab'ina alfan alladziina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Dan yang mendekati hal itu, yaitu hampir sama, hampir senada, ini dengan hampir sama dengan ini adalah ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang minta kepada beliau agar beliau mendoakan orang itu agar termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, doanya Rasulullah, kalau begitu saya mendoakan, kan mesti masuk ke situ. Jadi sebagaimana ucapan Rasul kepada seorang yang minta agar ya diulah itu mendoakan baik. Itu agar Rasulullah mendoakan orang itu agar dia termasuk 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa kata Rasul? Sabakoka biha ukasa. Wah, kamu telah kedahuluan ukasa. Ya, karena ukasa berdoa dulu, meminta, kemudian engkau termasuk ya 70.000 itu. Akhirnya orang lain ikut juga, aku juga doakan. Wah, sabakoka ukasa. Wah, kamu telah didahului oleh ukasa. Ini
di situ maksudnya disebutkan yakni walam yari atau walam yurid anna ukasah wahdahu ahaqqu bidzalika. Aku bidzalika mimman adahu minas sahabah. Jadi beliau tidak bermaksud menyatakan bahwasanya hanya Ukasah saja yang lebih berhak untuk masuk ke dalam 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Bukan sahabat yang lainnya, tidak itu. Paham maksudnya? Jadi ini belum tentu. Akan tetapi walakin lauda'alahu laqama akhir wa akhir atau akhir wa akharu wan fataha albab. Akan tetapi kalaulah seandainya Rasul juga mendoakan orang kedua tadi, niscaya orang ketiga akan berdiri, keempat akan berdiri, kelima akan berdiri, minta semuanya didoakan. Akhirnya merentet semua terbukalah pintu permintaan semacam itu. Wa rubbama qama man la yastahiqu ayyakuna minhum fa kana imsakul aula wallahu a'lam. Dan bahkan bisa jadi kalau sudah semacam itu semua, misalkan Ukasah minta, kemudian kedua minta juga didoakan, ketiga, keempat, kelima. Nah, bisa jadi ada orang yang sebetulnya tidak berhak, bukan termasuk tidak berhak untuk masuk dalam 70.000 orang itu berdiri kemudian minta untuk didoakan. Akhirnya fakana al-imsaku aula, maka menahan diri, diam itu lebih utama. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang masalah itu. Nah, ini kita ambil kesimpulan, jadi bahwasanya demikianlah yakni rasa kekhawatiran para salafun saleh, kaum salaf kita yang soleh, maksud para sahabat radhiyallahu anhum, kekhawatiran jangan-jangan sekelas mereka masing-masing mengkhawatirkan jangan-jangan ada kemunafikan ada pada dirinya, sebagaimana sebelumnya rasa takutnya mereka terhadap dirinya. Termasuk kita perhatikan adalah ketakutannya itu terhadap dirinya masing-masing. Nah, maksudnya, saya khawatir kamu nanti termasuk munafik. Saya khawatir jangan kamu munafik ini. Kamu munafik. Kenapa enggak mengatakan saya khawatir jangan-jangan saya munafik? Nah, ini kan jadi bukan orang lain yang dikhawatirkan, tetapi dirinya. Ini para salaf dirinya. Nah, jadi 3 bulan tadi masing-masing mengkhawatirkan kemunafikan ini, khawatir kalau menifak, sifat nifak ini menimpa dirinya masing-masing, dirinya. Nah, ini kita dilatih. Inilah ajaran salaf. Contohnya yang dicontohkan. Jadi apa? Introspeksi diri masing-masing, melihat dirinya, khawatir akan dirinya. Khawatir, selalu khawatir dan khawatir. Jangan amalnya saja mungkin masih sedikit, amalnya sedikit karena masih lubang-lubang, masih belum sempurna. Sudah merasa seakan-akan paling hebat, paling iman, paling mukmin, paling nyunah, dan seterusnya. Sehingga melihat orang lain kayak sampah dan sesat. Ini dirinya. Ini kasih kita dilatih untuk apa? Yang mengoreksi diri kita, mengkhawatirkan terhadap diri kita. Nah, ini menutup bab tentang masalah jadi takutnya antara rojak dan takut ya. Saya berharap dan juga ada rasa khawatir dan takut, termasuk takutnya para sahabat kalau dianggap terhadap diri mereka. Nah, kita masuk dalam pasal berikutnya. Faslun dzararud dzunub wal ma'asi. Bab tentang dampak negatif
dosa dan kemaksiatan. Nah, ini bab ini panjang ya. Apa sih dampak dosa dan kemaksiatan? Dampak negatif dosa dan kemaksiatan, madorot yang akan ditimbulkan oleh dosa dan kemaksiatan. Qala mu'allif fal narji ila ma kunna fihi min dzikri dawaida alladhi in istamarra afsada dunyal abdi wa akhiratahu. Ya, kita akan kembali kepada jadi pembicaraan kita berkaitan dengan obat penyakit yang apabila penyakit itu terus menerus ada pada diri seorang hamba, maka dia akan bisa merusak dunia dan juga akhiratnya. Dunia dan akhirat hamba tersebut, tidak hanya di akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Penyakit apa itu? Nah, ini jadi madorot, dosa dan kemaksiatan. Apa sih menurutnya? Famimma yanbaghi an yu'lama anna dzunuba wal ma'asiya tadurru wa la budda. Nah, ini harus digarisbawahi. Dan termasuk perkara yang seyogyanya diketahui, bahwasanya dosa dan kemaksiatan, dosa-dosa dan kemaksiatan itu mesti membahayakan. Wala budda itu mesti akan membahayakan, mesti akan mendatangkan madharat, mesti akan mendatangkan madharat. Ya, kita yakin madharat, kita faham madharat, kerugian, semisalnya tidak akan pernah menguntungkan. La budda maksudnya tidak bisa, tidak mesti akan mendatangkan madharat. Wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Dan bahwasanya madharatnya, dampak negatifnya, dampak negatif dosa dan kemaksiatan itu di dalam hati seperti madharat yang ditimbulkan oleh racun terhadap tubuh, terhadap racun, dampak racun bagi tubuh kita. Kita bayangkan kalau racun mengenai tubuh kita terminum ke dalam diri seseorang, apa dampaknya? Semacam itu. Jadi dampak dosa dan kemaksiatan yang akan menimpa hati kayak madharatnya racun menimpa badan. Al-ikhtilafi darajatiha fi darar, dengan berbagai macam tingkatannya. Nah, bertingkat-tingkat. Ya, racun itu bertingkat-tingkat. Ada yang racunnya parah, ada yang sedang, sedikit. Tergantung ini maksiat dan dosa yang dilakukan. Ini maksudnya. Semakin besar dosa dan kemaksiatannya, tingkatannya semakin tinggi, ya otomatis madharatnya semakin besar pula. Ya, bertingkat-tingkat. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa wa sababu adz-dzunub wal ma'asi. Ini. Jadi tidak ada di dunia dan di akhirat itu syarrun wada'un, yaitu kehinaan, kejelekan dan juga penyakit, kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Jadi bisa aja ketika ada hal dan bahasa Arab ini, semua bahasa Arab, belajar bahasa Arab, hal kemudian ada ilah, maka itu hal bisa gimana? Tidak ada dosa, tidak ada kejelekan atau juga penyakit di dunia dan juga di akhirat, kecuali sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa-dosa dan kemaksiatan. Maka dari sini, dari perkataan ini kita ambil pelajaran apa? Jadi kalau ada sesuatu yang menimpa kita, maka jangan orang lain yang disalahkan. Ngecek pada dirinya, jangan-jangan ada dosa dan kemaksiatan apa yang saya lakukan sehingga saya kena ini, ada syar, kejelekan, atau penyakit. Maka penyakit ini kan bisa
menghapuskan dosa. Dia dosanya la ba'sa tahurun insyaallah. Mana tahurun? Tahur. Ini adalah sesuatu yang untuk membersihkan. Tahur. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan penyakit Anda bisa membersihkan dosa-dosa Anda. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini. Jadi tidak ada syar kejelekan penyakit yang ada di dunia dan juga di akhirat, melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kita ingat dan tahu semacam ini, maka kita bagus sekali dampaknya. Apa? Ketika ada sesuatu yang menimpa kita tidak terburu-buru segera menyalahkan orang lain, tidak. Bahkan jatuh dalam maksiat yang lain kalau menuduh, gara-gara kamu saya begini, gara-gara kamu saya begini, gara-gara dia, gara-gara dia. Kembali kepada diri kita. Apa ya? Dosa apa? Mungkin ini, mungkin segera taubat, istighfar. Nah, ini kan. Jadi tidak ada kejelekan atau dosa, penyakit kecuali disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Ini. Jadi inilah adab yang diajarkan oleh Islam. Seorang mukmin ini semacam itu. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya ketika orang itu faham agamanya. Kemudian ketika mendapatkan sesuatu dengan ilmunya, dia akan bersikap dengan sikap yang bagus, macam itu. Tidak sedikit terkadang orang ketika mengalami kegagalan, mungkin suatu bencana atau mungkin suatu penyakit apa atau apa, terkadang yang langsung cepat yang duduk si A, si B, si C. Tapi ini mendidik wajah pada kita, kalau begitu ketika sesuatu penyakit, tidak ada penyakit atau kejahatan atau yang semisalnya yang menimpa, yang ada di dunia dan di akhirat, kecuali karena sebab dosa-dosa dan kemaksiatan, maka sumbernya cari akar sumbernya. Ini nanti semuanya akan dicontohkan panjang lebar, dicontohkan oleh penulis panjang lebar. Ini banyak sekali contoh-contoh. Ya ini baik cukup kecil sampai cukup besar. Mulai diri, cukup kecil kan diri, ya kan? Agak kecil, agak besar sedikit apa? Keluarga, ya kan? Masyarakat kecil keluarga kita. Terus mungkin masyarakat, terus begitu. Berarti yang tersirat juga. Kalau begitu, kalau ingin mengatasi asyar, menghilangkan syar atau juga ada, ini berarti apa? Ia harus menghilangkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya? Kalau itu sumbernya berarti itu harus dihilangkan. Ya mungkin yang bertaubat. Ya, taubat kalau sudah terlanjur taubat, kemudian kembali dengan yang lebih baik. Yang semacam itu. Ini banyak sekali ini intinya yang semacam itu. Nah, kemudian berikutnya, faman ladzi akhrajal abawain minal jannah wa dari ladzah wan naim wal bahjah was surur ila daril alami wal ahzani wal masaib. Maka bukankah dosa-dosa yang telah mengeluarkan abawain, maksudnya ini yakni ayah dan ibu kita, yakni Adam dan Hawa, dari surga, yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Kemudian dari tempat yang penuh, yakni kenikmatan, lazat, kelezatan, penuh kenikmatan, keindahan, penuh kesenangan, menuju dari alam, tempat yang penuh rasa sakit, penderitaan, kesedihan, musibah, atau jadi maksudnya ke bumi ini. Ya karena kesalahan dan dosa yang menjadikan sebab mereka dikeluarkan dari surga. Wa man ladzi akhraja iblis min malakuti samai wa taradahu wa la'anahu wa masakha dhahrahu wa batinahu wa ja'ala suratahu akbaha suratin wa asna'aha wa batinaha akbaha min suratihi wa asna.
wa yubadilu bil qurbi bu'dan wa bi rahmati la'natan wa bil jamali kubhan wa bil jannati naran taladda wa bil imani kufran wa bi muwalati al wali al hamid a'dama adawatin wa masyaqatin wa bi zajali tasbih wa taqdis wa tahlil zajal al kufr wa syirk wal kadhib wa zur wal fakhs. Yani bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit dan sekaligus menjadikannya dia terusir, yaitu maksudnya dia yang menjadikan dia terusir dan terlaknat, dan yang menjadikan masa khadhahirahu yang telah mengubah zahirnya dan batinnya sehingga menjadikan bentuknya ini ada sejelek-jelek bentuknya dan batinnya adalah sejelek-jelek bentuk pula. Jadi sangat jelek dan sangat buruk. Demikian juga wa yubadilu bil qarib bil qurbi bu'dan. Demikian juga kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi kejauhan. Asalnya dekat jadi jauh. Rahmah berubah menjadi laknat. Keindahan berubah menjadi kejelekan. Surga berubah menjadi taladha, yakni api, naron taladha, api yang menyala-nyala. Kemudian juga iman berubah menjadi kekufuran. Mualat wali alhamid a'dama adawatin wa masyaqah. Demikian juga pertolongan menjadi permusuhan, penentangan. Demikian juga gema tasbih. Demikian juga dan takdis pensucian menjadi gema kekufuran dan kesyirikan serta wal kadhib kedustaan wazur wal fakhs. Demikian zur dan juga perbuatan fahisyah. Wa bil libasil iman libasal kufur wal fusuq wal isyan. Demikian juga baju keimanan ini diganti dengan baju kekufuran, kefasikan dan juga kemaksiatan. Akhirnya apa? Fahana 'alallahi ghayatul hawan. Maka iblis pun menjadi hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Wa saqata min ainihi ghayatas sukut. Dan jatuh di hadapan Allah. Posisinya jatuhlah iblis ini posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ghayatas sukut, maksud jatuh-jatuhnya. Wa halal ghadabur rabbi ta'ala fa ahwahu. Maka akhirnya dia pun mendapat kemurkaan Rabb Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa maktahu akbaru makti wardah. Demikian juga mendapatkan apa? yakni maktan kebencian yang sangat besar. Fasara qawadan likulli fasikin wa mujrimin. Akhirnya iblis ini menjadi apa? Pemimpin setiap orang yang fasik dan berbuat dosa. Menjadi pemimpin qawad, jamak qaid. Menjadi pemimpin likulli fasikin wa mujrimin. Setiap orang yang fasik lagi berbuat dosa. Jadi orang yang fasik, orang berbuat mujrim, berbuat dosa, pemimpin mereka adalah iblis. Radhiya li nafsi bil qiyadati ibadatil kal ibadah wasiyadah. Dia rela terhadap kepemimpinannya itu setelah sebelumnya menjadi ahli ibadah dan hamba yang mulia. Fa iya dan bika Allahumma min mukhalafati amrika wa dikabi nahyika. Akhirnya berdoa, kami berlindung kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, wa iya dan bika Allahumma min mukhalafati amrika, dari menyelisih perintahmu ya Allah dan dari melanggar larangan. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi saya dan kita semuanya. Kita bisa mengambil pelajaran dan bisa berusaha untuk semakin meniti jalannya kaum salafun saleh di dalam mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.